Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bayu Adi Saputra dari program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin angkatan 2018. Di sini saya ingin mereview jurnal nasional dengan topik teknologi informasi. Jurnal yang pertama berjudul Pengelolaan Sistem Informasi Akademik Perguruan Tinggi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nama Jurnal Penelitian Pendidikan, volume 12, halaman 51 sampai 67, tahun 2021. Penulis Etin Indrayani, reviewer saya sendiri, tanggal review 23 November tahun 2021. Latar belakang: efektivitas aplikasi TIK dalam proses manajemen kelembagaan sering terhambat oleh banyak faktor non-teknis yang tidak dipersiapkan lembaga, mulai dari penyiapan orang, budaya, mekanisme organisasi, bahkan teknis pemeliharaannya. Tujuan penelitian: untuk meneliti sejumlah sumbangan efektivitas manajemen SIA, budaya TIK, ketersediaan fasilitas TIK, dan kualitas SDM SIA terhadap kinerja perguruan tinggi. Permasalahan yang bisa dirumuskan dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh efektivitas manajemen sistem informasi akademik, budaya TIK, lembaga, ketersediaan fasilitas, dan kualitas SDM sistem informasi akademik terhadap kinerja perguruan tinggi sekota Bandung. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik populasi. Dalam penelitian ini melibatkan 22 perguruan tinggi yang ada di kota Bandung yang mengadaptasikan TIK dalam sistem administrasi akademiknya dan yang mengelola program Strata 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut manajemen lembaga, semua variabel secara bersama berpengaruh secara signifikan dan terhadap variabel Y sebesar 71,35%. Menurut dosen berpengaruh signifikan karena besarnya sumbangan sebesar 77,5%, dan menuntut mahasiswa berpengaruh signifikan sebesar 83%. Kesimpulan: keempat variabel yang diteliti meliputi efektivitas manajemen SIA, budaya TIK, ketersediaan fasilitas TIK, kualitas SDM SIA secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan dan memiliki sumbangan yang sangat besar terhadap kinerja lembaga. Kesimpulan ini didukung oleh 3 sumber pendukung, yaitu manajemen lembaga, dosen, dan mahasiswa. Jika diteliti sumbangannya secara individual dari keempat variabel peneliti tersebut, maka hanya variabel ketersediaan fasilitas TIK dan kualitas SDM SIA yang memiliki sumbangan yang besar dan signifikan. Efektivitas sistem dan budaya organisasi tidak memiliki sumbangan yang signifikan terhadap kinerja lembaga. Keempat variabel yang efektif: budaya organisasi, ketersediaan fasilitas SIA, dan kualitas SDM SIA memiliki sumbangan yang besar terhadap kinerja jika keempatnya hadir bersama-sama. Artinya, jika hanya ada salah satu atau beberapa saja sedikit sumbangannya terhadap kinerja lembaga. Jurnal yang kedua berjudul Pengaruh Sistem Teknologi Informasi pada Manajemen Data dan Informasi dalam Layanan Keperawatan. Nama Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, volume 9, halaman 137 sampai 142, tahun 2019. Penulis Indah Mulyani, Elviawati Muisa Jamjami, Niskarto Jendrato. Reviewer saya sendiri, tanggal review 23 November tahun 2021. Latar belakang: sistem rumah sakit
yang berbasis teknologi informasi dirasa memiliki banyak dampak positif dalam pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Pada penerapannya ada banyak kategori kegiatan keperawatan yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit. Sebagai salah satu contoh ialah pendokumentasian keperawatan. Sistem pendokumentasian keperawatan memberikan informasi tentang kegiatan pelayanan keperawatan selama pasien dirawat di rumah sakit. Tujuan penelitian untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien, memberikan dan menerima informasi yang bermanfaat bagi profesi lainnya yang terkait dalam layanan kesehatan pasien, dan juga dapat mendukung proses keperawatan. Permasalahan semakin tingginya tuntutan penggunaan sistem informasi teknologi dalam berbagai bidang menjadi tantangan tersendiri bagi para pemberi layanan keperawatan dan kesehatan untuk mengintegrasikan setiap kegiatan yang diberikan kepada pasien atau klien dalam laporan dan pencatatan dokumen dalam bentuk digital atau komputerisasi yang tercantum dalam sistem manajemen informasi teknologi. Metode penelitian. Metode yang digunakan ialah dengan menggunakan pencarian artikel melalui basis data elektronik ProQuest, Emerald Search, dan Google Scholar. Menggunakan kata kunci informasi sistem, jumlah artikel yang ditinjau adalah sebanyak 15 artikel yang terkait. Hasil penelitian dari kajian literatur yang dilakukan didapatkan bahwa sistem teknologi informasi memberikan dampak yang efektif dan efisien dalam pelayanan keperawatan. Perawat dapat meminimalkan waktu untuk melengkapi administrasi pasien dan kegiatan inti lainnya dari manual menjadi komputerisasi. Kesimpulan, penggunaan sistem manajemen informasi teknologi di bidang kesehatan dan khususnya pada bidang keperawatan telah memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan dan kemajuan bidang pelayanan kesehatan. Juga telah dirasakan efek yang baik oleh penerima layanan, yaitu masyarakat maupun pelayanan perawatan. Pada akhirnya, penggunaan sistem informasi teknologi dalam bidang keperawatan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan serta menjaga keamanan dan keselamatan pasien selama dalam masa perawatan. Jurnal yang ketiga berjudul Analisis Pengaruh Perguruan Teknologi Informasi Terhadap Profesi Guru, Studi Kasus Kabupaten Kebumen. Nama jurnal Creative Information Technology Journal, volume 3, halaman 74-87. Tahun 2016. Penulis Wimartono Sabto Sudijono Bambang Amborowati Armadiah. Reviewer saya sendiri, tanggal review 23 November tahun 2021. Latar belakang untuk mendukung kinerja guru dalam melaksanakan peran dan tugasnya di sekolah, khususnya dalam proses pembelajaran dalam konteks sekarang ini memerlukan pengembangan dan perubahan ke arah yang inovatif. Kinerja inovatif guru menjadi hal yang penting bagi berhasilnya implementasi inovasi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan atau pembelajaran. Informasi dan sistem teknologi komunikasi sangat menunjang keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap profesi guru di Kabupaten Kebumen. Penelitian melibatkan 100 responden guru SMP negeri maupun swasta sebagai sampel jumlah guru SMP atau MTS. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kebumen adalah sebanyak 4.464 orang. Permasalahan guru sebagai ujung tombak pendidikan yang bersentuhan langsung dengan peserta didik akan menentukan seberapa besar tingkat kemampuan peserta didik menerima ilmu yang diberikan oleh guru tersebut. Sebuah kenyataan bahwa metode pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru terkadang terkesan monoton dan membosankan. Bukan pelajaran papan tulis dan kapur masih mendominasi dalam setiap aktivitas belajar mengajar. Metodologi penelitian.
Penelitian menggunakan 3 variabel, yaitu meliputi sikap terhadap penggunaan sistem, persepsi kegunaan sistem, dan kinerja guru. Penelitian dilakukan dengan metode TAM. Hasil penelitian: hasil analisis data dengan regresi linear menunjukkan faktor seorang guru menggunakan teknologi informasi dipengaruhi oleh faktor sosial dengan koefisien sebesar 46%, kesesuaian tugas sebesar 30%, kondisi memfasilitasi sebesar minus 10,1%, berkontribusi negatif, kompleksitas sebesar minus 48%, berkontribusi negatif, konsekuensi jangka panjang sebesar 14%, dan faktor efek perasaan individu sebesar 20,4%. Keberadaan teknologi informasi berkontribusi negatif artinya kehadirannya belum mendapat respon yang positif oleh guru. Kesimpulan: hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh penggunaan IT terhadap profesi guru, baik ketika mentransfer ilmu kepada peserta didik maupun ketika guru melakukan upaya pengembangan dirinya menuju guru yang profesional, belum berjalan maksimal. Hal ini karena masih kurangnya kompetensi guru di bidang IT. Atas dasar hal tersebut, di akhir penelitian ini disusun sebuah rekomendasi tentang kegiatan pelatihan TIK bagi guru, yang diharapkan dengan pelatihan tersebut mampu meningkatkan kompetensi guru di bidang IT. Adapun pelatihan yang direkomendasikan meliputi pelatihan pembuatan presentasi materi ajar, publikasi materi ajar secara online, jelajah internet, dan pencarian web. Sekian review jurnal dari saya salah dan hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.